Bab 659. Ye Qingsheng dan Ye Ziyi berbalik dengan cepat, melihat pria yang tiba-tiba muncul dan secepat hantu dengan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, hati mereka bergetar. Pada kecepatan yang mencengangkan, misteri pihak lain kekuatan harus lebih unggul dari mereka. Orang di depanku kelihatannya berusia sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian tipis bermotif emas, dan wajahnya tenang dan muram. Keduanya berkata serempak, "Siapa kamu?" Begitu kata-kata itu keluar, mereka sudah merasakan energi misterius pihak lain, wajah mereka tercengang pada saat yang sama, dan ketegangan yang baru saja terjadi, yang muncul tiba-tiba hilang. Kata-kata Ye Qingsheng selanjutnya tiba-tiba menjadi menghina. Seorang anak kecil yang tidak tahu harus berkata apa muncul secara tak terduga. Karena aura energi dalam pihak lain hanya berada di tingkat ketiga alam mendalam raja. Meskipun jenis budidaya ini cukup mencengangkan untuk usia pihak lain, namun sangat rentan bagi mereka, dan sama sekali tidak mungkin untuk memberikan dampak atau hambatan sedikit pun pada mereka. Adapun kecepatannya, dia mungkin berspesialisasi dalam gerakan dan keterampilan misterius atau meminjam semacam senjata misterius. Yun Ce bepergian dengan kecepatan kilat, dan ketika Ye Qingsheng menerobos gerbang Tianpan, dia telah mencapai puncak kuil ujung beku. Setelah itu, dia mendengar semua yang dikatakan Ye Qingsheng dan yang lainnya dengan jelas, dan dia langsung memahami gambaran umumnya. Kuil ujung beku semuanya terbuat dari Tianpan Jade, dan dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tianpan Jade sangat kuat sehingga dia juga mencobanya dengan Dragon Vault saat itu, bahkan di bawah pemboman kekuatan penuh, tidak ada satupun ampas yang hilang. Jelas, Frozen Cloud Asgard berada dalam masalah dan semua orang berlindung di Frozen End Temple. Dan orang-orang ini menghabiskan waktu lama untuk membuka pintu kuil ujung beku. Dan dia kebetulan tiba di saat-saat terakhir. Pada awalnya, dia diam-diam berpikir bahwa tidak dapat dipahami bahwa nenek moyang Bingyun menggunakan Skyrock Jade yang mewah untuk membangun aula bawah tanah seperti itu. Sekarang, itu sebenarnya telah menyelamatkan hampir semua putri Bingyun dan seluruh istana abadi Bingyun. Tatapan rendah Yun Ce menyapu 12 orang di depannya, semuanya adalah wajah asing, dan orang-orang ini semua berpakaian hitam. Belum lagi logonya, tidak ada warna sama sekali. Jelas sekali bahwa mereka sengaja menyembunyikan identitas mereka. Xuan Li adalah dua Xuan tirani tingkat menengah dan 10 tahta di atas level 8. Yun Ce memalingkan muka dari mereka, wajahnya acuh tak acuh, dan dia tidak menanggapi mereka sepatah kata pun. Dia berbalik dan menatap Gong Yuxian, yang didukung oleh Murong Qiansui dan Jun Lian Chonchubin. Pria yang tiba-tiba muncul ini juga mengejutkan semua orang di Frozen Cloud Asgard. Dan ketika dia berbalik, semua wanita yang melihat wajahnya tercengang sesaat, dan mata indah mereka bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa karena terkejut. Yun Ce, tatapannya menyapu sudut kuil ujung beku. Di dalam peti mati es dengan roh es yang jarang mengambang di dalamnya, Yun Ce melihat master istana tertinggi Feng Qianhui, yang telah meninggal dunia dengan kebencian. Dia berjalan perlahan dan mendatangi Gong Yuxian di bawah tatapan tertegun mereka. Wajah Gong Yuxian pucat dan biru, dan nafas hidupnya sangat lemah. Dia bisa melihat sekilas bahwa luka dalam Gong Yuxian tidak hanya sangat serius, tetapi juga telah berlangsung selama beberapa bulan. Jika 7 Dewa Bingyun tidak ada Xuan Qi secara paksa memperpanjang hidupnya, dan dia tidak mau mati seperti ini. Dia bertahan sampai nafas terakhirnya dan sudah mati. Jika obsesi terakhirnya dipatahkan, dia hampir mati hanya dalam beberapa napas. Terlebih lagi, hampir tidak ada jejak energi dalam yang tersisa di tubuhnya. Semua energi dalam di tubuhnya telah hilang. Bahkan jika dia pulih, dia masih harus melatih kekuatannya yang dalam dari awal. Dia tahu betul bahwa bagi seseorang yang pernah meremehkan Blue Wind dan merupakan penguasa istana pertama, ini akan jauh lebih kejam daripada kematian yang kejam. Yun Ce menarik napas panjang, berlutut, merentangkan tangannya, dan menanamkan nafas langit dan bumi ke dalam tubuh Gong Yuxian dari udara, dan berkata dengan perasaan bersalah, "Tuan istana, aku kembali terlambat." Yuxian menggeliat, mengulurkan telapak tangannya dengan susah payah. Di bawah keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa, warna merah yang tidak normal muncul di wajah pucatnya. Kamu. Yun Ce, apakah kamu benar-benar kamu? Kamu bukan. Petik 2, ini aku. Yun Ce mengangguk penuh semangat. Dia membuka telapak tangannya,
dan miniatur pohon Frozen End tumbuh di telapak tangannya. Aku memiliki kekuatan magis Frozen End untuk membuktikannya. Aku tidak dikuburkan di zaman kuno 3 tahun dahulu kala seperti yang dikatakan dunia. Tabut Suan baru saja dibawa ke dunia lain oleh Tabut Suan kuno dan baru kembali hari ini. Satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki seni ilahi ujung beku adalah Yun Che dan Xia Qingyue. Melihat pohon ujung beku di telapak tangan Yun Che, bahkan jika mereka tidak dapat mempercayainya, mereka tahu dengan jelas bahwa orang di depan mereka bukan hanya seseorang yang terlihat mirip dengan Yun Che, tapi sebenarnya adalah Yun Che yang semua orang pikir adalah mati. Bibir Gong Yuxian bergerak-gerak, dan cahaya samar melintas di matanya, tetapi segera, cahaya itu meredup lagi. Kamu masih hidup, ini benar-benar keajaiban, hanya batuk, kamu seharusnya tidak datang hari ini, seharusnya tidak datang. Yun Che mengerti arti dari 3 kata, seharusnya tidak datang, karena itu adalah 2 orang mengerikan yang menempatkan Frozen Cloud Asgard dalam situasi putus asa. Dia datang, hanya untuk mati. Tidak, Yun Che menggelengkan kepalanya, saya juga seorang murid Frozen Cloud Asgard. Jika sekte ini dalam masalah, saya seharusnya sudah kembali sejak lama. Ketua istana, jangan khawatir, karena saya kembali. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injakku lagi. Kita berada di Frozen Cloud Asgard. Hahaha. Di belakang Yun Che, tawa menghina terdengar. Apa yang baru saja dibisikkan Yun Che tidak diragukan lagi adalah sebuah ucapan yang sangat luar biasa, lelucon konyol kepada Ye Qingsheng, sayang sekali. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Bocah liar yang melompat entah dari mana ini sebenarnya dengan berani mencoba melindungi Frozen Cloud Asgard ini. Hahaha, tanah rendahan dan rendahan ini memang penuh lelucon yang menyedihkan. Wang Xuan di tingkat ketiga, kamu memang bisa berjalan menyamping di negara kecil Blue Wind ini. Sayangnya, kalian orang-orang rendahan akan selalu menjadi lelucon di mata paman ini. Keterampilan fisikmu cukup bagus, dan kamu memenuhi syarat untuk diberi hadiah olehku. Tetapi jika kamu mati dalam 1 nafas, kamu tidak akan pernah selamat dari nafas kedua. Yun Che, nama ini terdengar familiar. Ye Zi berkata dengan ringan. Hei, tentu saja kedengarannya familiar. Ye Qingsheng mencibir dan berkata, bukankah karena aku menamparkan kerajaan Phoenix Suci di turnamen peringkat 7 kerajaan? Apakah kamu berani menyinggung tuan muda itu? Cek, ku dengar dia sepertinya menghilang bersama bahtera kuno itu. Tak disangka, dia benar-benar kembali hidup. Tuan muda menyebut nama Yun Che, untuk waktu yang lama saat itu, dia mengertakkan giginya dengan kebencian. Jika dia tahu bahwa anak ini masih hidup, dia akan sangat senang. Tuan muda, Xuanzu kuno, kedua orang ini membuat hati Yun Che tiba-tiba tenggelam. Nama dan wajah yang membuatnya jijik langsung muncul di benaknya. Istana Ilahi Sun Moon, Ye Xinghan, ini ternyata adalah orang-orang dari Istana Matahari dan Bulan, dan mereka sepertinya dikirim oleh Ye Xinghan sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa Sun Moon Divine Palace mengizinkan orang untuk menyerang Frozen Cloud Asgard? Istana Ilahi Matahari Bulan dan Istana Abadi Awan Beku, ini jelas merupakan 2 dunia dan 2 tingkat, tanpa tumpang tindih sama sekali. Ye Qingsheng memiliki ekspresi menggoda dan kasihan di wajahnya. Aku akhirnya kembali dengan hidupku, tapi di sini aku terburu-buru untuk mati lagi. Dia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, turunkan anak ini. Jangan, aku tidak melakukannya terlalu banyak. Dia dipukuli sampai mati dengan tangan yang berat, tuan muda pasti lebih tertarik pada bagaimana membiarkannya mati. Begitu suaranya jatuh, seorang pria berpakaian hitam bergegas keluar dari belakangnya seperti kilat dan meraih Yun Che. Dari 10 orang, hanya 1 ini yang dikirim. Di antara 10 dari mereka, yang memiliki tingkat budidaya kekuatan mendalam terendah berada di alam mendalam kaisar tingkat ke-8, mereka dapat dengan mudah mengalahkan siapapun yang hanya berada di alam mendalam kaisar tingkat ketiga. Yun Che, hati-hati, teriak Murong Qiansui dan Chu Yueli serempak. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat meraih pedang es dan ingin bergerak maju untuk memblokirnya dengan Yun Che. Mereka secara pribadi telah merasakan kekuatan orang-orang ini. Meskipun 10 pria berbaju hitam di belakang hanyalah pengikut, masing-masing dari mereka lebih baik dari siapapun. Menghadapi pria berbaju hitam yang tiba-tiba bergegas ke arahnya, melepaskan aura misterius yang kuat,
ekspresi suram Yun Ce tidak menunjukkan perubahan, dan kakinya bahkan lebih tidak bergerak, dia hanya bisa melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Ledakan, raungan seperti guntur tiba-tiba meledak, dan pria berbaju hitam yang masih berjarak 3 kaki dari Yun Ce, benar-benar menghilang di udara dalam sekejap dan muncul di dinding batu 10 kaki jauhnya di belakangnya. Lalu dia memantul dengan keras dan jatuh lemas ke tanah, berlumuran darah, tidak bergerak, seperti anjing kampung yang dipukuli. Seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat sesaat. Kuil ujung beku langsung menjadi sunyi senyap. Ye Qingsheng, Ye Ziyi, dan semua orang di istana abadi awan beku semuanya tercengang. Pria berbaju hitam itu adalah singgasana tingkat 9, meskipun dia berasal dari awan beku 7 abadi, tidak ada yang bisa menandinginya. Tekanan mendalam yang dia lepaskan ketika dia bergegas menuju Yun Ce begitu luar biasa sehingga belum lagi alam mendalam kaisar tingkat ketiga, bahkan alam mendalam kaisar tingkat kelima akan ditangkap dalam sekejap mata. Dan Yun Ce hanya menjabat punggung tangannya. Hao Kong, pria berbaju hitam lainnya bergegas mendekat setelah tertegun. Ketika mereka menyentuh tubuh pria berbaju hitam, semua mata mereka bergetar, mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Semua meridiannya patah, semua tulangnya patah. Mati, mati, kata seorang pria berbaju hitam dengan suara gemetar. Apa? Ye Qingsheng dan Ye Ziyi terkejut, dan tulang punggung mereka terasa dingin di saat yang bersamaan. Tahta tingkat 9 telah mati, dan semua meridian di tubuhnya terputus, dan semua tulangnya hancur. Tapi di sisi berlawanan, hanya ada tahta tingkat ketiga, dan itu adalah hanya lambaian tangannya. Itu benar-benar hanya lambaian tangannya. Sebelumnya, mereka tidak menyadari adanya gerakan apapun dari Yun Ce yang memadatkan energinya yang dalam, bahkan sedikit pun fluktuasi energinya yang dalam, dan dia belum melepaskan energi misterius apapun, keterampilan. Dan itu masih dipisahkan oleh udara, setidaknya 3 kaki jauhnya. Dengan budidaya tuan tingkat menengah mereka secara alami dapat membunuh tahta tingkat 9 dengan 1 pukulan. Tapi prasyaratnya adalah mereka harus menggunakan setidaknya 8 titik kekuatan, dan sangat tidak mungkin untuk melakukan apa yang dilakukan Yun Ce. Gerakan tangan dan kakinya, bahkan lebih mustahil lagi untuk membunuh hanya dengan Suan Qi dari jarak jauh. Belum lagi menghancurkan semua meridian dan tulang di tubuhnya. Murong Qiansui dan Chu Yueli yang hendak mengambil tindakan, tetap di sana. Semua wanita di Frozen Cloud Asgard juga pupilnya melebar dan bibir mereka terbuka lebar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mata Gong Yuxian bergetar sangat hebat, dan nafasnya menjadi sangat sesak. Yun Ce belum mati, dia percaya bahwa dengan bakat luar biasa Yun Ce, dalam waktu 3 tahun, kekuatannya akan sangat besar. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia tumbuh, dia tidak akan pernah bisa mencapai level yang bisa menyaingi Tuan hanya dalam 3 tahun. Oleh karena itu, ketika Yun Ce kembali, dia terkejut, dan kemudian panik. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Yun Ce sebenarnya bisa langsung membunuh tahta sekuat tingkat ke-9 dengan mudah. Meskipun dia belum pernah menyentuh level di atas King mendalam realm, dia masih cukup tahu untuk mengetahui bahwa untuk mencapai ini, dia setidaknya harus berada pada tahap akhir dari Tyrant mendalam realm. Bab 660. Semua penghinaan terhadap Ye Qingsheng dan Ye Ziyi berubah menjadi sikap dingin. Mereka tidak bodoh. Meskipun aura energi dalam pihak lain memang hanya berada di alam mendalam raja tingkat ketiga, mereka jelas tahu tingkat energi dalam apa yang diperlukan untuk melakukannya, apa yang baru saja mereka lakukan. Adegan itu, mereka tidak pernah memperhatikan pertarungan peringkat 7 kerajaan, karena 7 kerajaan hanyalah eksistensi tingkat rendah di Tanah Suci. Bahkan Kekaisaran Phoenix Ilahi yang paling kuat, jika itu bukan untuk pencegahan roh Phoenix, mereka pasti akan melakukannya. Saya tidak akan menganggapnya serius. Adapun turnamen peringkat 7 kerajaan, bagi mereka itu hanyalah rumah permainan lemah yang sedikit lebih kuat. Apakah mereka tahu nama Yun Ce? Karena Divine Phoenix Empire dikalahkan untuk pertama kalinya di turnamen peringkat 7 kerajaan, dan Ye Xinghan mengertakkan gigi pada nama Yun Ce setelah kembali dari Divine Phoenix Empire. Pada saat ini, mereka mulai samar-samar mengingat 3 tahun yang lalu, ketika Yun Ce sendirian mengalahkan 10 orang terkuat dari generasi muda kerajaan Phoenix Ilahi. Ranah kekuatan yang mendalam adalah Bumi Suan. Saat itu, hampir semua orang di Istana Matahari Bulan mengungkapkan ketidakpercayaannya, bahkan menganggapnya sebagai lelucon.
Dan 10 murid Divine Phoenix yang dia kalahkan semuanya berada di tahap tengah Wang Xuan, atau bahkan tahap akhir. Jika rumor itu benar, Yun Ce di alam bumi Xuan dapat mengalahkan mendiang Wang Xuan, maka Yun Ce yang kini berada di alam Wang Xuan. Adegan tadi berdampak nyata pada Ye Qingsheng dan Ye Zi itu terlalu besar, dan hati serta jiwa tidak bisa tenang sambil gemetar hebat. Menghadapi pemuda yang aura energinya yang dalam hanya berada di alam mendalam kaisar tingkat ketiga, perasaan berdebar-debar yang semakin jelas mulai muncul. Ye Qingsheng tidak bisa tertawa lagi. Dia hanya bisa berdoa agar apa yang terjadi barusan hanyalah sebuah kebetulan yang tidak dapat ditiru. Dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, "Kalian semua berkumpul, jatuhkan dia." Ye Qingsheng dengan perintah, energi yang dalam pada 9 takhta berpakaian hitam meledak pada saat yang sama. Mereka meraung dan bergegas menuju Yun Ce dari arah yang berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki mata yang tajam dan tidak ada keraguan. 9 aura energi hitam yang kuat menyebabkan riak bersilangan di angkasa. Rekan mereka dibunuh dalam sekejap oleh pemuda yang setengah level lebih lemah dari mereka. Ini mungkin dipahami sebagai kecelakaan khusus, tapi 9 orang datang bersama-sama. Kecelakaan seperti ini tidak mungkin terjadi lagi apapun yang terjadi. 9 takhta tingkat 8 ke atas semuanya mengepung takhta tingkat 3. Sebelum hari ini, mereka akan menganggapnya sangat konyol. Ranah kekuatan mendalam Yun Ce saat ini memang adalah alam mendalam raja, namun intensitas kekuatannya tidak pernah bisa diukur dengan alam konvensional dari kekuatan mendalam. Meskipun mereka berdua berada di alam mendalam raja, kekuatan takhta baginya sekarang hanya dapat digambarkan sebagai lemah. Menghadapi pengepungan 9 singgasana, kaki Yun Ce masih tidak bergerak sama sekali, bahkan matanya pun tidak goyah, ia hanya mengangkat lengannya, dan cahaya biru bersinar di telapak tangannya. Dengan lambaian lengannya, roh es 9 titik tiba-tiba terbang keluar. Roh es itu sangat cepat, menggambar 9 jejak biru es yang bertahan lama di udara, dan 9 takhta itu terhubung dengan cahaya biru dan bayangan bahkan sebelum mereka sempat melihatnya, dada mereka semua disentuh oleh roh es. Klik, 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 klik. Cahaya biru es itu sekecil kunang-kunang, tapi saat 9 singgasana disentuh oleh roh es, seluruh tubuh mereka langsung terbungkus dalam cahaya biru dan berubah menjadi es patung. Dan itu adalah patung es lengkap dari dalam keluar. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, apalagi gerakan perlawanan, yang ada hanya suara 9 suara kondensasi es yang tumpang tindih. Saat berikutnya, 9 patung es jatuh dari langit pada saat yang bersamaan. Bang 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 bang, patung-patung es itu jatuh ke tanah, dan semuanya hancur seketika. Ada yang pecah ke tanah, ada yang pecah menjadi beberapa bagian, dan yang paling ringan juga retak di bagian pinggang, dan tubuhnya dipenuhi lusinan, retakan. Dan sebelum terbang manusia tertinggi itu hancur berkeping-keping menjadi potongan-potongan es, tapi tidak ada bekas darah di tanah yang tertutup puing-puing. Karena bahkan darah mereka pun benar-benar membeku pada saat itu. Apa? Ye Qingsheng dan Ye Zi mundur selangkah pada saat yang sama. Murid dari dua tuan yang kuat ini menyusut, dan bahkan kaki mereka terlihat gemetar. 9 takhta tingkat tinggi membeku dalam sekejap, dan hal yang paling menakutkan adalah setelah tubuh beku mereka jatuh secara alami, mereka semua hancur seperti es batu biasa yang jatuh ke tanah keras. Sebagai takhta tingkat tinggi, dilindungi oleh kekuatan mendalam dari alam Raja Xuan, bahkan jika dia jatuh dari jurang, tubuhnya pasti tidak akan hancur berkeping-keping. Biarpun dibekukan, kekuatan misterius untuk melindungi tubuh seharusnya tetap ada. Bahkan jika dia mati pada saat itu, kekuatan misterius itu tidak akan segera hilang sepenuhnya. Tapi pemandangan di depan mata mereka begitu menakutkan sehingga mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ini hanya halusinasi yang tidak ada, atau mimpi buruk. Kecuali pada saat itu, tidak hanya tubuh mereka, tetapi juga energi mereka yang dalam benar-benar membeku. Tapi bagaimana tingkat kekuatan ini bisa muncul pada seseorang yang baru berusia 20-an, dan yang aura energinya yang dalam hanya di level Wang Xuan? Di belakang Yun Ce, gadis-gadis Bingyun semua berteriak dan tanpa sadar mengangkat tangan mereka untuk menutupi bibir mereka. 7 dewa Bingyun semuanya tercengang. Adegan di depan mereka jauh lebih buruk daripada yang dia terbunuh dalam sekejap. Tahta tingkat 9 akan lebih dari 1 juta kali lebih mengejutkan. Ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan bahkan di luar pemahaman mereka.
Ye Qingsheng dan Ye Ziyi dapat membunuh takhta tingkat 9 dalam sekejap, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh 9 takhta tingkat akhir dalam sekejap bahkan jika mereka bergabung. Terlebih lagi, tindakan Yun Ce barusan, mereka masih tidak merasakan fluktuasi energi yang dalam. Selama seluruh proses, Yun Ce hanya melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah itu tidak lebih dari kekuatan tangannya. Mereka berdua menahan napas sepenuhnya, dan rasa dingin di tubuh mereka langsung meluas puluhan kali lipat. Pada saat ini, mata Yun Ce tertuju langsung pada mereka, dan niat membunuh yang kuat mengunci mereka. Sekarang giliranmu. Terkunci oleh niat membunuh Yun Ce, seluruh tubuh mereka tiba-tiba menjadi mati rasa. Mereka menjadi dingin dan terasa seperti ular piton melingkari tubuh mereka dengan erat, dengan taring beracunnya menyentuh tenggorokan mereka. Rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh mereka. Jika mereka tidak yakin tentang kesenjangan kekuatan antara mereka dan Yun Ce sebelumnya, maka mereka dikunci oleh niat membunuh Yun Ce, rasa dingin yang tak terlukiskan, gemetar hati dan jiwa yang tidak dapat dikendalikan apapun yang terjadi, dan kekuatan mendalam yang menyusut dan sulit dikendalikan. Perasaan menindas dari gerakan tersebut membuat mereka menyadari dengan ngeri bahwa bukan hanya kekuatan mendalam dari pemuda di depan mereka yang jauh melampaui alam mendalam raja, tetapi juga hampir sebuah levelnya lebih tinggi dari dua tuan jangka menengah. Mereka hanya mengalami paksaan sebesar itu dari Kaisar. Yun Ce di depanku, dia bisa membunuh 9 takhta tahap akhir hanya dengan beberapa gerakan, dan dia pasti mampu membunuh 2 di antaranya. Ye Qingsheng mundur sedikit, itu adalah gerakan yang siap untuk melarikan diri kapan saja. Pada saat ini, mustahil baginya untuk menjadi gila lagi apapun yang terjadi. Dia memaksakan dirinya untuk tidak menunjukkan rasa takut dan menggeram. Yun Ce, kamu tahu siapa kami? Aku tidak tahu siapa kamu. Setiap kata Yun Ce seberat batu, batu besar menghantam dada mereka, tapi aku tahu, kamu akan segera mati. Sebelum suara Yun Ce benar-benar jatuh, sosoknya telah menjadi ilusi, dan tubuh aslinya telah muncul di depan Ye Ziyi seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang benar-benar tanpa reaksi apapun. Ketika dia muncul di depan mereka berdua, mata kedua tuan itu masih tertuju pada bayangannya yang belum sempat menghilang. Sosok yang tiba-tiba itu membuat Ye Qingsheng yang sudah gugup menjadi ketakutan. Dia menjerit aneh dan terlempar ke belakang. Tangan kanan Yun Ce sudah terkunci erat pada Ye Ziyi. Di tenggorokan Yi, sebagai lengannya diangkat, dia diangkat tanpa menyentuh tanah. Mata Ye Ziyi melebar ke ukuran maksimalnya, matanya sangat menonjol, dan seluruh wajahnya berubah menjadi merah darah. Telapak tangan yang terkunci di tenggorokannya begitu kencang sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Dan semua energi dalam di tubuhnya benar-benar ditekan dan diblokir oleh kekuatan yang sangat sombong, membuatnya tidak mungkin untuk mengerahkan sedikit pun perlawanan. Dia tergantung seperti mayat beku di telapak tangan Yun Ce. Ye Qingsheng mundur ketakutan, dan semua gadis di Frozen Cloud Asgard menjadi pucat. Ye Qingsheng dan Ye Ziyi, ini adalah dua tuan yang sangat kuat, dan mereka berdualah yang menjatuhkan seluruh Frozen Cloud Asgard. Asgard terpojok. Bagi mereka lebih menakutkan dan kuat daripada iblis, dan mereka adalah eksistensi yang mustahil untuk dilawan dan dikalahkan bagaimanapun caranya. Dan orang yang menakutkan seperti itu sebenarnya dipegang oleh Yun Ce dengan tenggorokan terkunci di tangannya, hanya otot-otot di tubuhnya yang memejam secara naluriah tanpa perlawanan. Bahkan tangannya terkulai tanpa daya. Bahkan aku tidak melakukannya, punya kekuatan untuk mengangkat tanganku. Tanpa kekuatan absolut untuk menekan, bagaimana mungkin tuan yang kuat ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Pupil Ye Ziyi membesar sedikit demi sedikit, hampir pecah, dipenuhi rasa takut, putus asa, dan permohonan putus asa. Tapi bagaimana bisa Yun Ce merasa kasihan sedikit pun? Saat dia mengencangkan jari-jarinya sedikit, tulang tenggorokan Ye Ziyi diam-diam hancur menjadi bubuk. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku, Frozen Cloud Asgard, tidak memiliki keluhan atau dendam terhadapmu, tapi kamu seperti ini keji. Meskipun kamu hanya pesuruh, kamu tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosamu dengan mati." Mati, hanya. Setelah kata mati jatuh, sekejap api berkobar di mata Yun Ce, dan nyala api gagak emas meletus dari tangannya. Rasa terbakar di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuh Ye Ziyi dalam sekejap, mengubahnya sepenuhnya menjadi manusia yang terbakar. Ye Ziyi, yang seluruh tubuhnya terbakar oleh nyala api gagak emas,
sangat menyakitkan bahkan pupil matanya mengejang, dan semua ketakutan serta permohonannya lenyap. Setelah mengalami rasa sakit dan keputusasaan yang luar biasa, nyala api melonjak tinggi di tangan Yunce. Setelah beberapa napas, mereka dengan cepat jatuh lagi. Saat apinya padam dan nyala api terakhir turun, tubuh Ye Zi sepenuhnya menghilang di sana, bahkan tidak ada jejak abu terbang yang tertinggal. Ada keheningan di kuil ujung beku, dan udara menjadi panas terik. Namun, seluruh tubuh Ye Qingsheng sedingin seolah-olah dia berada di gua es di neraka. Dia menyaksikan tanpa daya saat Ye Zi dibakar menjadi abu di tangan Yunce, hanya dalam beberapa napas, bahkan tidak ada satu napas pun. Tidak ada perlawanan, tubuhnya juga roboh saat tubuh Ye Zi menghilang. Saat mata Yunce perlahan menoleh ke arahnya, dia menjerit melengking, berpegangan pada dinding, dan berguling dan merangkak. Dia berlari keluar, seperti anjing yang ketakutan dan berduka. Bab 661. Tetapi bahkan jika kecepatan Ye Qingsheng meningkat 10 kali lipat, tidak mungkin dia bisa lepas dari genggaman Yunce. Yunce tetap diam, mengulurkan lengannya, dan udara dingin yang tak terlihat menembus ruang, langsung membombardirnya 100 kaki jauhnya. Ye Qingsheng, yang berlari dengan putus asa, membeku dan jatuh ke tanah di tengah jeritan, dan kemudian seluruh tubuhnya tubuh dengan cepat es telah mengembun menjadi lapisan yang semakin tebal. Tetap hidup, Gong Yuxian berkata dengan suara cepat. Gong Yuxian tidak perlu mengingatkannya bahwa Yunce tidak berniat membunuh Ye Qingsheng. Dia telah menentukan bahwa orang-orang ini berasal dari Sun Moon Palace, tapi dia masih tidak tahu mengapa mereka menyerang Frozen Cloud Palace. Terutama, orang-orang ini jelas-jelas diinstruksikan oleh Ye Xinghan sendiri. Setidaknya, dia harus mencari tahu alasannya, terutama tujuan Ye Xinghan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Ye Qingsheng benar-benar membeku, baik secara fisik maupun mendalam, dan dia jatuh ke tanah tak bergerak. Yunce membuka telapak tangannya, dan dengan turbulensi aliran udara, tubuh beku Ye Qingsheng terbang dari tanah, terbang kembali dengan cepat, dan terbang sampai ke kaki Yunce, di mana dia diinjak dengan keras oleh Yunce. Saat dia mendarat, es di tubuh Ye Qingsheng juga pecah. Kesadaran Ye Qingsheng tidak memudar. Tanpa es yang menutupi dirinya, seluruh tubuhnya masih menggigil kedinginan, dan wajahnya memar, tapi semuanya energi yang dalam di tubuhnya sepenuhnya ditekan dan diblokir oleh kekuatan yang begitu tiranis sehingga dia tidak bisa menahannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Yunce mengangkat matanya dan perlahan menjauhkan kakinya dari punggungnya. Tanpa penyerbuan Yunce, kekuatan penindasan yang luar biasa masih ada. Selain itu, tubuhnya benar-benar membeku. Belum lagi berdiri, dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya atau memutar kepalanya. Dari mulutnya, dia bisa membuat lemah dan samar-samar mengerang. Ledakan, Yunce terbang dengan tendangannya dan menendang Ye Qingsheng ke sudut kuil ujung beku, lalu dia berhenti menatapnya dan segera mendatangi Gong Yuxian. Karena dia bisa merasakan aura Gong Yuxian semakin lemah, dan jika ini terus berlanjut, vitalitas terakhir bisa hilang kapan saja. Tuan Istana, kamu memintaku untuk mengampuni nyawanya, tetapi kamu ingin bertanya dari mana orang-orang ini berasal. Yunce berkata dengan tenang, menghadap Gong Yuxian, dan pada saat yang sama, dia mulai dengan cepat menjalankan seni Buddha Agung untuk berkumpul, energi langit dan bumi. Murong Qiansui, Jun Lian Chonchubin, Mulanyi, Chu Yueli, Feng Hanyu, Feng Hansui, dan semua wanita Bingyun menatapnya dengan tatapan kosong, mata mereka kabur seperti kabut es, itu sama kaburnya seperti mimpi. Mungkin hingga saat ini, mereka masih curiga bahwa mereka berada dalam mimpi yang paling ilusi. Para dewa akan menyebabkan bencana. Selama 6 bulan ini, mereka berada dalam situasi putus asa sepanjang waktu. Di seberang mereka ada 2 penguasa dan 10 takhta tingkat tinggi. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat mereka tandingi dalam hal apapun. Selama 6 bulan, mereka mengandalkan sisa nafas terakhir dari kuil ujung beku. Hari ini, ketika para penjahat menerobos kuil ujung beku, mereka semua bersiap untuk mati dan tidak lagi berani mengharapkan keajaiban apapun. Namun, Yunce, yang meninggal di Bahtera Suan kuno 3 tahun lalu, dan mereka Bingyun. Satu-satunya murid laki-laki di Istana Abadi benar-benar kembali di saat-saat terakhir dan muncul di depan mereka. Dia tidak hanya secara ajaib kembali hidup, tetapi kekuatannya juga menjadi sulit dipercaya dan tidak dapat
Dipahami, 10 tahta tingkat tinggi yang kuat semuanya dihancurkan olehnya hanya dalam 2 detik. Mereka sangat kuat sehingga bagi Chang Feng, mereka tidak berbeda dengan tuan dalam mitos. Di depannya, tidak ada perlawanan sama sekali. Dia seperti kuat seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada bedanya, krisis yang menempatkan mereka dalam situasi putus asa terangkat dalam sekejap karena kembalinya Yun Che. 11 penjahat yang mereka benci dan takuti telah mati, dan satu sisanya terpuruk di sana seolah-olah mati. Namun tak satu pun dari mereka bersorak karena ini terlalu tidak nyata. Untuk sesaat, mereka tidak percaya bahwa Yun Che di depan mereka adalah Yun Che yang mereka kenal. Ya, Gong Yuxian mengangguk pelan, aku, Frozen Cloud Asgard, tidak bisa, tanpa sadar, menderita bencana ini, batuk. Gong Yuxian terbatuk dengan keras, dan muncul garis hitam, darah mengalir deras dari sudut mulutnya. Tuan Istana, seru Murong Qiansui dan Jun Lian Chonchubin, dan mereka dengan cepat menuangkan energi mereka yang dalam ke dalam tubuhnya. Yun Che juga segera bergerak maju, menekankan telapak tangannya ke jantungnya, dan menuangkan nafas cuaca yang baru saja dia kumpulkan ke dalam hatinya. Jangan khawatir, Tuan Istana, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Apa yang terjadi di balik layar? Tidak peduli siapa Anda akan membayar harga yang mahal untuk ini. Tuan Istana, tolong berhenti bicara sekarang, tutup mata Anda, dan tenang. Tidak ada bahaya sekarang. Kamu hanya perlu istirahat dengan tenang dan pulih, dan kamu pasti akan segera pulih. Tidak, Gong Yuxian menggelengkan kepalanya, ada beberapa hal yang harus kukatakan sekarang. Gong Yuxian suaranya bergetar dan lemah, tetapi pupil matanya tidak lagi terganggu saat ini dan menjadi ada cahaya jernih, dan bahkan vitalitas lemah di tubuhnya tiba-tiba menjadi stabil. Dan perubahan ini tidak meyakinkan Yun Che, tapi itu membuat hati Yun Che tiba-tiba tenggelam. Ini adalah kembalinya cahaya. Gong Yuxianlah yang menggunakan seluruh sisa api dalam hidupnya untuk menukar momen kejelasan terakhir. Tuan Istana, kamu jangan bicara, dengarkan aku, dengarkan aku. Bibir Gong Yuxian bergetar, dan suaranya yang lemah dipenuhi dengan urgensi yang dalam, jadi Yun Che tidak lagi berani menyela. Yun Che, bisakah kau memberitahuku, berapa tingkat kekuatanmu saat ini? Semua mata terfokus pada Yun Che lagi. Mereka semua sangat ingin tahu tentang tingkat kekuatan apa yang dia miliki sekarang, tetapi Yun Che tahu bahwa Gong Yuxian menanyakan pertanyaan ini bukan karena penasaran. Dia berkata dengan serius, tingkat kekuatan saya yang dalam adalah tingkat ketiga dari alam mendalam raja, tetapi jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu mungkin bisa melawan kaisar di bawah level 3. Pertarungan dengan seorang kaisar. Kejutan dan ketidakpercayaan yang tak terlukiskan muncul di wajah cantik wanita Bing Yun, dan dia berteriak dengan keras. Yun Che, yang memiliki kekuatan penuh, dapat bertarung melawan kaisar. Dengan kata lain, kekuatan Yun Che saat ini sudah berada di ranah Junsuan yang legendaris. Ini adalah alam tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang praktisi mendalam tidak hanya di Kerajaan Angin Biru, tetapi juga di seluruh benua Suantian. Ini adalah level tertinggi di dunia ini. Begitu Anda memasuki dunia ini, Anda akan menjadi kaisar sejati di antara manusia. Mitos-mitos yang nyata. Wajah Gong Yuxian sangat tenang, tetapi ada kilatan cahaya cemerlang di matanya. Dia berkata perlahan, kalau begitu kamu, masih bisakah kamu mengakui bahwa kamu adalah murid Frozen Cloud Asgard? Petik 2. Selama Gong Yuxian kecuali Tuhan mengusirku, aku akan selalu menjadi murid Frozen Cloud Asgard, kata Yun Che tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya, kristal dingin berwarna biru es perlahan muncul. Kristal jiwa Bing Yun ini secara pribadi dianugerahkan oleh Maha Guru Istana saat itu, dan merupakan bukti identitas saya sebagai murid Bing Yun. Meskipun saya telah jauh dari Istana Abadi Awan Beku selama 3 tahun, kristal itu selalu bersama saya murid dan tidak pernah pergi. Melihat kristal jiwa awan es di tangan Yun Che, mata Gong Yuxian bergetar, dan dia mengangguk perlahan dengan seluruh kekuatannya. Suaranya juga dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Bagus, hanya 6 tahun. Dari tidak memiliki kekuatan yang mendalam hingga mampu melawan kaisar, hanya 6 tahun. Benua Tianxuan belum pernah terlihat sebelumnya. Kamu sekarang sudah cukup untuk menjadi bangga dengan seluruh Tianxuan. Prestasimu di masa depan bahkan lebih tak terduga. Untuk saat ini bagimu,
Frozen Cloud Asgard, hanyalah keberadaan yang sederhana, tapi kamu masih bersedia mengakuinya bahwa kamu adalah murid istana kami. Kamu memang seorang pria yang menghargai cinta dan kebenaran. Pantas saja, Yue-chan, akankah aku rela meninggalkan Bingyun demi kamu? King Yue akan, karena kamu tidak bisa tenang. Guru tidak akan ragu untuk melanggar aturan sekte 1000 tahun untuk menjadikanmu murid laki-laki pertama. Gong Yuxian mengucapkan begitu banyak kata berturut-turut, tetapi ekspresinya tidak pernah berubah. Pucat, berubah menjadi kemerahan. Dan Yun Ce tahu dengan jelas bahwa ini bukan karena kondisinya yang semakin membaik, tetapi karena dia selangkah lebih dekat dengan kematian. King Yue menikahimu. Yue-chan meninggalkan istana karenamu. Aku pernah mengira kamu adalah malapetaka dari Bingyun. Guru menerimamu sebagai murid laki-laki adalah sesuatu yang tidak dapat aku terima dan pahami. Hari ini aku tahu bahwa kamu bukan saja bukan bencana dari Frozen Cloud, tapi kamu juga adalah penyelamat dari Frozen Cloud Asgard diberikan kepadaku oleh Tuhan. Jika bukan karenamu, Frozen Cloud Asgard tidak akan ada lagi saat ini. Keberadaan Paman Tuan benar-benar bijaksana dan bijaksana. Petik 2. Tuan Istana, tolong berhenti bicara. Feng Hanyu dan Feng Hansui hampir menangis dengan cemas. Tidak ada bahaya sekarang, kami akan membawamu ke istana Bingxin segera. Ketika kamu sampai di sana, kamu pasti akan segera sembuh. Petik 2. Tidak. Gong Yuxian menggelengkan kepalanya dengan lemah namun tegas. Jangan sentuh aku, dengarkan apa yang ingin aku katakan. Yun Ce, karena kamu masih mengakui identitasmu sebagai murid Bingyun, maka kamu bersedia mematuhi perintahku, Tuan Istana. Petik 2. Petik 2. Yun Ce mengangguk. Dia tidak menghalangi Gong Yuxian karena dia tahu itu untuk orang yang kenyang aspirasi kematian. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan medisnya, itu tidak akan membantu. Saya adalah murid Frozen Cloud Asgard, jadi tentu saja saya harus mematuhi perintah Master Istana. Petik 2. Oke. Gong Yuxian suaranya bergetar lebih keras, dan nadanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Murid Bingyun Yun Ce berlutut dan patuhi perintah. Yun Ce sedikit terkejut, tetapi menghadapi Gong Yuxian saat ini, dia tidak bisa menolak, dan dengan sungguh-sungguh berkata di depannya. Berlutut dengan satu lutut, pada saat ini, dia melihat telapak tangan kanan Gong Yuxian perlahan terbuka, dan es kecil berbentuk berlian melayang di udara di punggung tangannya, memancarkan rasa aneh dan melamun, cahaya biru. Melihat jiwa es ini, semua 7 dewa awan beku tergerak dengan keras, dan mereka kehilangan suara mereka dan berkata, itu adalah. Petik 2. Jiwa es ini disebut, jiwa abadi awan beku. Ia membawa semua kekuatan istana abadi awan bekuku, dharma, rahasia, dan kenangan berharga para penguasa istana masa lalu. Dengan itu, juga dapat membuka semua batasan di istana abadi, dan itu adalah bukti identitasku sebagai istana penguasa istana abadi awan beku. Gong Yuxian mengulurkan tangannya dengan gemetar. Dengan lengannya, dia meletakkan jiwa abadi awan beku di depan Yun Ce. Aku sekarang serahkan jiwa abadi awan beku ini kepada kamu. Mulai hari ini, kamu adalah istana abadi awan bekuku, tuan rumah istana yang baru. Bersambung.